Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik Ibu Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Baik, Iya. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Iya. Sepertinya kok tambah-tambah aja ya. Alhamdulillah Bu. Yang penting sehat. Pekerjaan semakin tambah banyak. Tambah banyak karena kita dipercaya sebagai sekolah penggerak. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pengawas pembina juga ingin sekali melihat progres Ibu ya. Tadi kita sudah melihat dari luar itu guru-gurunya juga kayaknya ada persiapan apa ya hari ini Bu ya? Hari ini persiapan rapat wali kelas Ibu. Nanti kita mau rapat evaluasi biasalah Bu, program-program banyak yang baru kan. Banyak yang baru ya. Jadi wali kelas itu untuk menyamakan persepsinya. Makanya kita mengadakan rapat nanti di jam 11. Jam 11 ya. Setelah anak-anak pulang untuk sholat kan. Nanti siang anak balik lagi jam 2. Iya. Apa ini lagi sibuk ya Bu ya? Lagi Biasa. sibuk dan saya juga menyibukkan juga ini Iya. untuk membantu sekolah kita ya. Oke. Ada instrumen. Jadi kebetulan hari ini kita ingin berbincang sedikit tentang sekolah penggerak kita yang sudah dipercaya oleh pemerintah bahwa kita sudah lulus dari sebagai sekolah penggerak, dan itu semuanya karena Ibu Dewi sebagai kepala sekolah sudah berhasil lolos ya, sudah lolos untuk melaksanakan progres-progres pada sekolah penggerak. Demi tahap. Dan kita sudah mendapatkan pelatihan di KP kemarin ya. Dan besok ini akan lokakarya lagi ya. Jadi penguatan 1 bulan itu saya rasa cukuplah bagi kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih sekolah penggerak itu ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu bagaimana menjadi penanggung jawab sekolah penggerak itu? Sebetulnya kalau dibilang berat ya Bu ya, tapi karena kita sudah memang mental, mungkin karena mental prestasi kali ya Bu ya. Iya, betul. Mantap sekali ya. Karena mental prestasi jadi kayaknya nggak ada yang berat, cuman karena kita setiap sekolah itu iklimnya kan berbeda ya Bu ya. Jadi mungkin di saat kita mengikuti prestasi-prestasi yang sudah pernah kita capai, kita raih, terus kita pindah ke tempat yang baru, kita harus membentuk iklimnya dulu. Setelah mindset daripada guru-gurunya sudah bisa untuk bekerja sama, bergotong royong, yang jelas komitmen lah. Sudah bisa berkomitmen, barulah kita bisa menjalankan program-program yang sekali ya. Bersyukur kita ya Bu ya, kalau dengan adanya kita bentuk komitmen ini akan memudahkan dalam ketercapaian apa yang kita harapkan. Ya. Kalau menurut Ibu ini bagaimana nih situasi sekolah kita saat ini ya? Situasi dalam arti maksudnya iklim atau ya tadi kan Ibu menyebutkan iklim ya. Bagaimana membentuk iklim kinerja itu, kerjasama yang baik dan sebagainya. Kalau menurut Ibu sejauh ini sebagai kepala sekolah ya, Ibu persepsi Ibu bagaimana tentang iklim sekolah SMP Negeri 21 ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Iklim itu sebetulnya sekolah itu school is principal ya Bu ya. Sekolah itu ya kepala sekolahnya. Jadi kalaulah kepala sekolahnya, karena kita tahu semuanya itu harus ada rule modelnya. Kalau rule model itu otomatis kalau di sekolah itu pimpinannya, kepala sekolah. Betul. Kalau kita membuat disiplin, menerapkan disiplin, tentu harus diri kita dulu kita disiplinkan, baru nanti yang lainnya ngikut. Jadi kayaknya dengan adanya role model yang kita bentuk ya, otomatis saya sendiri sebagai role modelnya. Mungkin saya menyuruh guru saya datang pagi, saya harus datang pagi duluan. Guru saya harus disiplin, tentu saya juga harus disiplin. Bukan berarti pagi saya datang sebentar kemudian saya hilang, tentu nggak disiplin ya Bu ya. Jadi sebagaimana saya juga mendapat role model itu dari Ibu Pengawas Pembina di saat menjadi kepala sekolah ya. Jadi pergi pagi, pulangnya petang kan gitu. Bisa jadi P3M kan, pergi pagi, pulangnya malam. Baik Ibu Dewi ya, dari yang Ibu sampaikan itu sebenarnya intinya itu. Sebagai leader, sebagai teman,
sebagai model, sebagai pendorong seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro kita tuh harus mengikuti pola seperti itu karena apa yang kita lakukan tuh itu yang akan ditiru ya. Bagus sekali ya. Jadi terima kasih sekali Bu Dewi sudah melaksanakan hal itu sehingga secara tidak langsung guru-gurunya akan mengikut ya. Apa yang kita buat dia mengikut semangatnya. Itu juga motivasi ya. Baik. Jadi berarti sekolah kita ini iklimnya yang Ibu sampaikan itu sudah kondusif ya. Alhamdulillah sudah positif lah semuanya ya. Bagaimana tentang pelaksanaan IKM di sekolah kita itu? IKM ya itu tadi sebagaimana kita tahu kita mendapatkan SK sekolah penggerak itu kan baru tahun 2023 akhir ya Bu ya. Jadi di tahun 2023 Juli pas tepatnya kita baru menerapkan IKM. Sebelum kita menerapkan IKM ya kita karena sekolah penggerak kita difasilitasi oleh pemerintah ya Bu ya. Makanya kita mengadakan IHT dulu buat guru-guru kemarin lebih kurang 6 hari ya, tepatnya tanggal 10 selama 6 hari guru kita mengadakan IHT ya sambil berkolaborasi lah karena mereka instrukturnya Ibu sendiri juga ya narasumbernya ya kepala sekolah salah satunya guru kita tim alhamdulillah mereka ya enjoy tapi yang namanya barang baru semuanya itu tentu mereka perlu proses. Tapi kita tetap memotivasi, jangan sampai kita menyemangati, tetap semangat kan gitu. Sebelum kita mendapatkan PSP ini ada nggak? Kan kita sudah mendaftar nih di awal tahun dulu ya. Tahun 2023 ini dan kita masih belum tahu bahwa kita lulus atau tidak tapi persiapan kita sendiri bagaimana Bu? Sekedar sosialisasi baru tapi karena tahun 2023 itu di bulan Februari pas tepatnya itu mungkin karena informasinya juga didapat itu bermacam-macam ya Bu ya. Jadi katanya waktu itu bagi sekolah yang udah lulus PSP itu otomatis akan menerapkan IKM. Nah, oleh sebab itu ya nanti kalau seandainya kita mulai dari sekarang padahal sebetulnya lebih baik mulai ya Bu ya. Tapi mungkin ya itu tadi kesalahan kami juga, saya juga sebagai pemimpin katanya nanti guru bosan karena akan ada pelatihan panjang. Kalau kita mandiri tentu pelatihan itu mungkin tidak se-full yang difasilitasi oleh pemerintah atau sekolah penggerak ya Bu. Kalau kita sebagai sekolah penggerak itu mau tak mau kita harus wajibkan gitu. Seperti IHT wajib. Kalau mau mandiri mungkin ya tergantung dana dari sekolahnya ada apa enggak kan gitu. Karena pelatihan kan nggak mungkin gratis juga Bu. Satu hari guru di Gamelan tentu harus ada makannya. Narasumbernya terus juga harus ditransportkan. Jadi kesimpulannya kita optimis ya menghadapi KM ya. Kemudian kita juga belajar mandiri ya. Dan pengawas pembina juga rajin memberikan share-share tentang IKM, asesmen ya. Dipelajari bukan itu Bu. Bahkan kalau kita belum ada di dalam guru, dia langsung nelpon. Luar biasa. Jadi itu namanya kolaborasi. Makanya luar biasa. Sebagai mitra di sini, alhamdulillah mengajukan tujuan progres kita ke depan ya. Sejauh ini Bu ada nggak kendala ya untuk pelaksanaan? Kendala itu mungkin pasnya itu di waktu kali ya Bu ya. Karena kita guru kita boleh dikatakan memang sih Bu kalau untuk sertifikasi itu kan jam itu KKM-nya tuh 40 kata orang kepegawaian di dinas. Tapi kadang guru kita tetap memakai yang 24. Padahal 24 tuh paling sedikit ya. Maksnya kan 4. Minimal kan. KKM-nya itu kan 24. Maksnya itu kan 40. Tapi mereka ya itu tadi tetap berpatokan 24. Kalau sudah lebih dari itu, maka mereka udah merasa sangat capek kan gitu. Nah, sementara guru Bu, untuk guru setiap tahun itu pensiun, tahun ini aja guru kita pensiun itu 5 orang. Tahun kemarin 5 orang, pengganti belum ada. Jadi kayaknya kesulitannya tuh di waktu itu. Jadi di saat kita mau mengambil waktu di saat PBM itu sepertinya nggak bisa. Kita harus mengalokasikan waktu tuh khusus. Contohnya di hari lain. Seperti kita kan full day. Kalau kita ingin maksimal itu haruslah di hari Sabtu. Tapi itu tadi, alhamdulillah dikondisikan. Kesulitannya cuma di waktu itu aja. Kalau hari-hari biasa mereka
hari-hari ini kayaknya kita nggak bisa nyisip karena kita full day. Dalam sarana prasarana bagaimana Ibu? Sarana Kendalanya? prasarana ya yang namanya sekolah negeri Ibu tahu sendiri, kita kan di dalam mindset kepala sekolah penggerak nggak boleh menyalahkan Dari juknis. dari juknis ya kan. Mm. Sarana segalanya ya kita maksimalkan saja dengan yang ada. Nah, Tapi semuanya- sejauh ini Ibu dalam melengkapi sarpras yang dibutuhkan oleh guru untuk penunjang pembelajaran itu bagaimana? kita mengalokasikan cuma dari bos. Dari bos. Muridnya berapa Bu? Murid kita lebih kurang 900. 900 sekarang ini Sekarang. sampai per Agustus 900. Iya, lebih kurang Berapa rombel? 25. Satu rombel Satu ada rombel, berapa? alhamdulillah ada sesuai dengan ibu bilang kemarin, jangan lebih dari 35. Masya Allah. 32. 35 ibu. Kalau Karena kalau SMA kan SMP 36. 32 SMA. SMA 32. Oh, SMA 32 kita 35. Alhamdulillah Ibu bisa mengcover itu ya. Udah. Luar Sekarang kami biasa. udah 3, alhamdulillah kayaknya di dalam kelas itu udah agak mulai ini. Alhamdulillah. Kelas Mudah-mudahan 7-nya bagaimana ya, Ibu? itu kelas 7 ibu. Alhamdulillah. Ada Jadi yang kita baik. sudah finish ya. Sudah. Masya Allah, supaya pembelajaran itu cepat diserap ya dan guru-gurunya tidak kesulitan dalam pengelolaan di kelas ya, begitu ya. Tapi hasil tes ya, terakhir kita kayaknya anak-anak yang tahun ini kita nggak tahu juga ya Bu ya, mungkin juga pengaruh ya itu tadi orang tua yang Pasti belum. ambil broken semua. Masya Allah. Banyak sekali. Jadi Hampir itu- satu kelas itu ya, mama bapak bercerai. Hampir satu kelas itu satu mungkin masalah yang harus itu dipecahkan juga. sangat Bu. Jadi sekarang kayaknya input kita untuk tahun ini kebanyakan anaknya Anak yang luar biasa. begitu, tapi itu tantangan Tantangan namanya. luar biasa. Jangan dijadikan Kita harus kendala. ya, makanya harus ada kayaknya program khusus nanti. Iya, kooperatif ya dengan BK ya. BK, habis itu Dengan kerja sama orang tua, sekolah sahabat parenting ya. keluarganya, parenting kan? Betul. Apalagi di sini tergolong sekolah parenting. Iya, parentingnya, tapi itu kemarin waktu rapat membuat paguyuban kelas diundang 35 yang datang cuma 15. Masya Allah, itu sebuah tantangan Itu lagi. tantangan lagi. Iya, Bu. sebuah Mereka nggak paham kan gitu ya. Betul. Untuk Sebuah apa. cita-cita itu tidak akan Iya, nggak lepas boleh dari menyerah. tantangan, tak boleh menyerah ya Ibu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah itu Ibu melibatkan siapa saja? Ya jelas wakil dulu lah ya Bu Iya. ya, wakil karena wakil adalah terdekat dengan kepala sekolah, kemudian nanti baru bawa ke forum rapat, karena kita rapat itu sifatnya continue ya Bu ya. Kalau dengan wakil jangan ditanya, mungkin setiap hari 2-3 kali rapatnya. Betul, itu Jangan ditanya. Makanya kadang seminggu Itu penting, kumpul, Ibu. nah, kadang kopi morning kan gitu ya. Jadi tidak ada jadwalnya malah kan. Nah, tapi kalau untuk semua itu kita jadwalkan sekali sebulan, dan juga nanti di situ ada pihak ini komite ya Bu ya. artinya kita kooperatif dari segala bidang ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi semuanya itu tadi? Ya itu tadi Bu, dengan mengevaluasi ya sesuai dengan tentu kita punya target ya Bu ya. Betul. Jadi kita evaluasi, dan evaluasi setelah kita evaluasi ya kita cari jalan keluarnya, tentu kita buat programnya Bu. Sesuai dengan yang ambil rapor juga lah Bu ya, rapor pendidikan kita. Kebetulan rapor kita yang merah sekarang pas pulang Explore. Iya explore. Itu ya. Nanti kita akan bicarakan kembali Iya. tentang bagaimana menyiasati Iya. ya. Tadi kita menyinggung tentang IKN dan kendalanya, Ibu mengatakan waktu ya. Iya. Masalah waktunya itu karena guru SDM-nya juga. SDM-nya juga SDM berarti kita, ya, nah, waktu dan SDM Waktu ya. dan Jadi ini SDM. benang merahnya ya. Karena guru-guru memiliki beban kerja yang lebih dari 24. Iya, 30, 35, Iya, betul. sangat padat. 36 ya kan, Iya. itu pun mata pelajarannya mata pelajaran matematika. Mm-mm. Itu menguras otak ya Bu ya. Iya betul. Jadi belum ada penggantian dari guru-guru yang Iya. purna bakti ya. Dan Ibu menyiasati bagaimana kemungkinannya mengambil guru honorer itu ada dilaksanakan tidak? Pertama kemarin saya bikin rekap juga karena diminta sama dinas juga. Mana tahu, tapi kan mungkin kecil kemungkinan karena sekarang banyak sekolah baru ya Bu. Sekolah baru kan juga butuh guru. Cuman itu tadi mereka kembali lagi ke angka 40 jam. Kalau masih 40 jam itu tercover, itu boleh dikatakan belum kurang. Iya. Nah, sementara
guru kita pada umumnya senior di atas 50, jadi energi mungkin udah berkurang Ya, juga SMP ya, Bu, ya. 21 ada nggak termasuk mendapatkan jatah dari P3K yang baru dilantik Yang kemarin? baru ini nggak ada. Yang Tahun kemarin dapat. kami yang dapat. Kemarin tahun berapa? Kemarin berapa? 2003 dapat 3, tapi Tiga. sayang yang satunya tidak di sini. Oh iya. Keluar daripada Keluar dari guru sini. BK kita cuma satu. Masya ya. Allah. Oh, BK Keluar kita dari habis sini, ya. habis. Jadi bagaimana menangani konseling kita itu Untuk kalau tak punya BK itu? sekarang kita ada honor diambil satu, kan ibu tahu Oh, sendiri betul. menghonor kan nggak Iya. bisa. Tapi untuk mengcover 25 kelas kita itulah rapat maraton bersama wali kelas. Jadi wali kelasnya P3K-nya pertolongan pertamanya dari wali kelas. Seandainya nggak bisa lagi baru ke BK. Iya. Jadi P3K-nya wali kelas sih. Oh begitu Itu ya. ininya. Dari IKM itu kan penting sekali kalau kita Iya. mengadakan komunitas belajar. Iya. Apakah sekolah kita ini sudah aktif? Ibu, Sudah dibentuk? Nanti Setiap ibu bisa hari apa? wawancara bersama guru Di guru. penggerak. Iya. Alhamdulillah kita kombel setiap hari Jumat itu, tapi sebulan 2 kali. Minggu pertama dengan minggu ketiga. Minggu kemarin kami kombel. Iya, apa yang dibicarakan Ibu? Yang dibicarakan itu adalah refleksi. Refleksi. Tapi mungkin karena di sini barang baru kami adalah P5, tapi agak dominan ke P5-nya. Oh iya, penguatan. Penguatan Ya, bersama super. modul, Bu. Modul, ya. Jadi Itu yang ya, agak dominan. Karena ini barang baru ya, Bu ya. orang baru dan kita memang baru nyemplung istilahnya Itu gitu dia. ya. Tapi kan kita tahu apa yang disampaikan oleh fasilitator kita kemarin, sekolah penggerak angkatan istilahnya baru masuk, kita tidak harus membuat cukup ATM saja, tapi pahami kan gitu ya, Bu ya. Pahami. Itu yang kami lakukan untuk saat ini. Maka di saat wakil kurikulum mau mengarang KOSP kan, sekarang kita udah dikasih contoh, kita manfaatkan. Iya. Cocokkan karakteristiknya dengan sekolah kita. Oh iya, baik potensinya ya. Iya. Kita kan tahu tuh bahwa untuk kurikulum Merdeka ini kita dibutuhkan digitalisasi ya. Iya. Nah, penerapannya di kelas itu apakah sudah menggunakan, Ibu sudah mengcover kebutuhan media pembelajaran di dalam kelas? Kalau barangkali? media mungkin satu ruang satu infokus kan belum ya, Belum, Bu, ya. Tapi infokus kita istilahnya kalau untuk menerapkan anak kita 8 itu ada 8. Oh, sudah Tapi ada kita kan 8. fasilitas untuk di dalam kelas, contohnya kelas kita belum terlalu aman ya, Bu. Harusnya kan dikasih terali semua. Ya, jadi baru angkat bisa. sistem angkat. Sekarang moving namanya, Bu. Iya, moving kelas ya, saja. moving, ya. Tapi bagi saya kan seperti konsep digitalisasi itu bukan hanya untuk proses di kelas, Ya. tetapi itu adalah proses guru di dalam memahami PMM-nya, betul. ya kan, Bu, kombelnya, Iya, kan iya. gitu. Nah, jadi itu istilahnya kalau kita udah bisa memanfaatkan itu semua, itu berarti kita udah bisa mendigitalisasi. Tapi kita kan tahu Bu ya, guru itu sebagai fasilitator. Iya. Kebanyakan menggunakan media elektronik di dalam kelas itu sangat menunjang ya, Iya. membantu karena di situ ada modul-modul pembelajaran yang mesti anak-anak bisa juga Iya, manfaatkan ya, begitu ya. Jadi kalau berapa lomba tadi tuh Ibu? 25. 25, kalau Ibu sudah punya 8 berarti udah 40% Tapi target ya. target kita kan karena ini untuk kelas 7 ya, Bu ya. Iya. Karena Jadi guru kelas 7 khusus sudah punya 7 semua. bisa Oh, dipakai. alhamdulillah, iya. Cuman kalau Walaupun untuk moving ya, moving, daya sudah cukup. daya kita cukup, daya kita Nah, bisa. cukup itu ya. Mudah-mudahan itu yang paling penting sarana yang Internet kita harus- juga udah tambah iya, kemarin satu wifi-nya ya. wifi khusus di ruang majlis sudah dibuat. Karena guru di saat istirahat mereka juga bisa bekerja kan. Iya, jadi Ibu menyinggung PMM, bagaimana presentasi daripada pemanfaatan PMM sebagai sumber belajar guru-guru itu? Alhamdulillah PMM kita udah jalan tapi belum 100% ya, Bu. Dan kami juga istilahnya sertifikat guru yang udah dapat kami print juga. Iya, sudah ada berapa? Sudah. Cuman Semarang diminta belum semua yang mengirim. Iya, iya. Alhamdulillah. Oh iya ya. Ya, ini baru yang Oh, dikirim iya. ya. Kami langsung dokumenkan, Bu. Iya, iya. Karena Berapa orang guru Bu kita guru semua 43. yang sudah mengunggah? Sebetulnya ngunggah udah pada ngunggah semua, Bu. Ada udah 10. Cuman Cuma karena ini lolosnya. semalam diminta mungkin mendadak bikin rekap kan, baru yang ada dikirim baru kami print, baru kami rekap. Oh iya. Nah, tapi Ini satu alhamdulillah guru ada yang 4 ada ya? 4, Bu. Ada yang Udah kosong. ada yang 7 malah. Ada Yang yang kosong ini 7. karena belum ngirim, Ibu. Belum mengirim ya? Karena belum ngirim. Iya, iya, baik. Karena kami begitu kirim langsung kami ini kan ya. Ya, ini salah satu langkah Iya. bahwa memotivasi guru yang lain yang belum, Betul. agar kita juga sebagai sekolah penggerak itu bisa menjadi teladan juga ya. Iya. Berarti kita komitmen untuk mengikuti programnya. Baik ya Ibu ya. Jadi sudah
video pembelajaran yang diunggah di PMM itu sudah beberapa orang Sudah, ya. Ada Ibu. berapa itu Bu? Kalau yang di sertifikat ini baru 22 ini. Di sini aja yang direkap itu aja. 22. Kalau semua nih, semua nih 47 sudah. Ibu. Bukan ini yang sudah Yang sudah di printnya aja. Iya, yang itu sudah ada di berapa print. itu ada berapa itu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Bu. Nah, 22. Apakah sudah paham semua guru-gurunya itu, Bu? Mereka karena kita kan punya guru penggerak ya Bu ya. Iya. Jadi waktu Dimanfaatkan. iya diberdayakan Iya. guru penggerak ini. Jadi sebelum ada kombel Mm-mm. kita juga hari Jumat itu kita isi dengan membuat aksi nyata bersama-sama. Oh, bersama-sama. Iya. Artinya Karena guru ini banyak sebagian juga- besar ya, tapi masih ada juga beberapa orang yang belum memahami tentang PMM dan memanfaatkannya. memanfaatkannya mungkin Bu, karena mereka ini kan banyak yang gaptek juga. Mm-mm. Yang senior pada umumnya ya. Mm-mm. Itu Iya. banyak yang gaptek juga. Oh, Jadi gitu. istilahnya Inisiatif untuk belajar bagaimana? mau Bu, Mau, semangat, ya. luar Atas biasa. bimbingan ya. Bahkan ada yang 6 bulan lagi mau pensiun itu Desember nanti ya. Mm-mm. Nah, tadi malamnya masih heboh, aku udah ubah 10. Tapi belum lagi tolong di apa? Tolong dibalas WA. Masih heboh Iya. dan ribut ya. Tapi itu tadi kan kita harus motivasi itu aja. Betul, iya. Alhamdulillah lah. Iya, baik. Solusi apa yang dilakukan sekolah jika masih ada guru yang belum paham tentang IKM? Pendampingan Bu. Pendampingan Iya, dengan melalui guru penggerak. Pertama sekarang kan guru penggerak kita ada, terus Iya. kita lahirkan lagi guru-guru yang muda Bu. Iya. Yang muda itu yang kita berdayakan. Nah, jadi kita kan ada MGMP namanya Bu ya. Kombel MGMP kita satukan Bu. Jadi kalau kombel aja mindset mereka kan guru kelas 7 aja. Iya. Nah, sekarang kalau rapor kita itu kuning berarti bukan guru kelas 7 aja. Iya. Kelas 8 dan kelas 9. Makanya Iya. kita gabung kombel itu dengan MGMP sekolah. Sekolah. Ada yang mengikuti kombel yang di ini? MGMP kota? Ada aktif? Kayak ibu ini kan kayak yang ikut-ikut MGMP aktif. Iya, ada berapa mata pelajaran yang Semua mapel Semua mapel. ikut. Nah, Iya, cuman aksennya kita ada hanya ya. satu-satu ya Bu ya. Karena Iya. kita jam padat kan. Iya. Habis pun mereka harus balik lagi ke sekolah. Ya, ini Bu Dewi kan kita ini sebagai sekolah penggerak ya sudah dicanangkan kemarin dan diberi pembekalan. Kira-kira sebagai sekolah penggerak apa saja yang telah dilakukan sekolah dalam kurun waktu 1 bulan ini? Gitu. Maksudnya ininya ya Bu, Iya, yang sudah kita lakukan yang sudah kita untuk lakukan. mulai bergerak. Ya. Sebagai sekolah. Yang pertama target tadi itu tadi digitalisasi tadi ya Bu ya. Karena sesuai dengan ininya digitalisasi, tentu mungkin kita inventarisir dulu sarana dan prasarana. Nah, supaya kita bisa untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuknya Iya. sekolah penggerak. Yang kedua yaitu tadi pembekalan SDM tadi ya Bu ya. Iya. Nah, ya gurunya dikasih pelatihan. Sebelum IHT kami juga kemarin workshop mengundang orang dari luar Iya, sebelum betul. kita melaksanakan IHT. Nah, jadi istilahnya Pengayaan. penguatan. Penguatan. Nah, Baru IHT sama ada workshop IHT, ya. workshop. Sebelum IHT kita udah workshop juga. Kemudian ya itu tadi kan lewat ya mungkin nanti kalau bisa ya Ibu sering-sering juga ya ke sekolah untuk melihat kami memantau langsung ya. Nah di dalam kelas itu maklumlah cara belajar dan cara mengajar guru apakah masih polanya masih sebetulnya K13 dengan PM dengan Kumar itu kan bedanya sedikit ya Bu kalau seandainya betul-betul kita laksanakan apalagi dengan K13 kultivasi kan dengan 5M itu sepertinya kan seperti itu juga di Kumar cuman kan karakteristik siswanya harus nampak kalau di Kumar kan gitu kalau di K13 kan masih sifatnya ini itu aja sebetulnya. Baik, Ibu tadi sudah menyinggung bahwa persiapan Ibu itu ada digitalisasi sarana, kemudian tentang penguatan daripada materi-materi KM, kemudian pemanfaatan PMM untuk sumber belajar ya. Itu sejauh ini untuk karakter anak sendiri bagaimana Ibu ya? Untuk karakter anak ya kita itu tadi ya Bu
yang jelas kita membuat sebuah dikunci dengan sebuah disiplin gitu ya Bu ya. Disiplin tentu kita bikin tata tertibnya. Tata tertib kita sosialisasikan ke orang tua dan juga orang tua menandatangan. Nah, jika seandainya ya berarti menggalang kerjasama ya. menggalang kerjasama Bu, kita Pada dokumenkan tadi juga itu dibutuhkan ya. Nah, jadi sebelum mulai kemarin tapi khusus kelas 7 ya Bu, karena kelas 7 yang kumer. Jadi sebelum anak-anak kemarin melaksanakan proses belajar mengajar, orang tuanya kita undang dulu Bu. Kita sepakat dulu, kita sampaikan. Nah, kurikulum itu seperti ini, kurikulum merdeka itu. Jadi jangan nanti di saat anak bermain nampak di taman, mereka itu belajar, bukan bermain. Kebetulan kita kan P5 ini biar dia semangat, gurunya atau anaknya Bu, kita adakan di taman depan. Tentu orang tuanya kan melihat nanti tuh kan, kok anak-anak main-main aja. Gitu. Itu memang dimanfaatkan sumber belajar lingkungan ya sebagai sumber belajar. Ya, baik Ibu, dalam pelaksanaan itu Ibu untuk sekolah penggerak ini siapa saja yang Ibu libatkan dalam penyusunan progres Ibu ini, program-program itu? Apakah sudah disosialisasikan pada orang tua dan diajak duduk bersama dalam menyusun program yang akan Ibu lakukan? Nah, siapa saja? Yang terlibat ya yang jelas Bu, komite RT RW waktu kita sosialis PPDW, mereka juga sudah kita sampaikan program tersebut karena disiplin ini mohon maaf kita kan dekat dengan pasar nih Bu. Jadi mungkin jalan besar ya kan, dekat dengan pasar, jalan besar. Jadi kalau untuk karakter siswa kan titik fokusnya karakter. Anak-anak ini zaman sekarang Ibu tahu, yang umur seperti ini merokoknya. Kalau zaman sekarang cinta monyet udah jadi pacaran kan gitu ya. Apalagi lingkungan kita kan semuanya mendukung. Nah, jadi alhamdulillah waktu saat PPDB kita sudah mengundang RT RW dan di situ kita juga mohon kerjasamanya. Kami juga bertukar handphone. Kalau ada apa-apa di lingkungan cepat hubungi sekolah. Dan kalau ada apa dengan anak kami di luar, mohon juga mereka ditegur, dinasehati. Dan kalau dengan orang tua, rapat di saat perdana mereka juga kami sosialisasi program baik itu intra maupun ekstra maupun co-nya. Nah, jadi mohon dukungan semua pihak. Jadi nanti rencananya Bu kami akan bikin program juga nih, makanya rapat wali kelasnya agak intens. Rencananya nanti mau kalau wali kelasnya sanggup itu kerjasama pekerjaan anaknya di rumah di saat malam sebelum tidur kan gitu ya. Dimonitor. Iya, itu dipantau nanti terus tolong ya. bukti fisiknya. Itu rencana. Jadi Fisiknya pembinaan kita tuh dari sekolah nggak pakai habis ya Bu ya. Iya. Jadi gurunya itu 24 jam ya. Iya, itu dia tadi. Nah itu memang tanggung jawab sebagai sekolah penggerak itu memang kalau dibilang sulit tidak sulit kita lakukan dengan hati untuk memajukan sekolah ya kan. Tapi memang bergerak-gerak semuanya. Perlu bergerak semuanya. Betul. Semuanya bergerak. Iya. Baiklah ini yang terakhir Ibu ya. Sebagai walaupun ini masih prematur ya, sebagai prematur sekolah masih 1 bulan setengah baru Bu. Iya. Ibu mempunyai visinya, punya misi sekolah ini mau akan jadi bagaimana. Coba Ibu Ibu ingin saya melihat progres Ibu ke depannya ya. Sekolah ini akan yang Ibu harapkan akan menjadi bagaimana gitu. Nah, untuk mencapai itu Ibu sudah memiliki kurun waktu berapa akan kita capai begitu, termasuk prestasi akademik, non akademik, karakter ya. P5-nya itu kan banyak itu, dan kalau sudah tercipta semua kondusivitas dan sebagainya itu akan mengikut semua prestasinya ya. Nah, tadi Bu yang pertama kali di awal kita Ibu sudah menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi, kemudian kita selalu mengadakan rapat ya kan, itu kan sebuah langkah koordinasi yang baik ya, sewaktu-waktu kita lakukan ya. Silakan Ibu Dewi untuk menyampaikan itu progres ke depannya dan ingin dibawa kemana kapal berlayar SMP Negeri 21. Tentunya ya kita harus punya visi itu
apa ya Bu ya, besarnya Bu ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit supaya jatuh di antara bintang-bintangnya gitu ya. Iya. Jadi tentunya ya kalau bisa ya udah, kalau SMP itu kan mungkin beserta peserta didiknya lah dulu ya Bu ya. Kalau bisa peserta didik, terwujudnya itu peserta didik kita ini otomatis sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu dan juga tujuan pendidikan nasional. Kalau bisa terwujudnya anak-anak yang beriman, berakhlak ya Bu ya, tentunya berilmu pengetahuan, dan juga mereka itu berwawasan global. Tentunya kalau udah global, inteknya udah satu, nah peduli dengan lingkungan. Nah, itu tujuan kami Bu. Kalau udah itu terwujud, insya Allah anak-anak kita sudah berkarakter. Tentunya mereka itu nanti jangankan di tingkat sekolah menengah atas, di tingkat mahasiswa, karena bagaimanapun juga SMP ini merupakan masih pondasi. Kalau di sini kita udah mampu, tapi itu tadi harus kerjasama yang kuat antara orang tua, guru, dan lingkungan, apalagi ya itu tadi evaluasi yang secara rutin, kontinu, tidak boleh berhenti ya. Nah, kepala sekolahnya lah sebagai ujung tombak untuk keberhasilan ini. Kalau stakeholder, iya, kepala dinasnya, memang kepala dinas, itu dia. Ibu sebagai istilahnya perpanjang tangan dinas kan. Kalau ibu selalu memonitor kami ke bawah, otomatis kami juga semangatnya akan terpicu. Tapi kalau ibu nggak datang-datang, kami santai aja kan. Paling rajin ya. Itu makanya. Mungkinnya karena ibu datang hari ini, kami udah punya map beberapa nya. Coba tengok Bu. Baik, Ada supervisinya. Iya. Karena ibu kan coba ibu. Semuanya memang perlu dilakukan, Iya. bekerja sama keseluruhannya ya Bu ya. Terima kasih Bu Dewi. Semoga apa yang Ibu harapkan dengan sekolah Ibu sebagai manajer SMP Negeri 21 Pekanbaru ini, sebagai sekolah penanggung jawab sekolah penggerak yang akan dilakukan menjadi sekolah yang terbilang. Mudah-mudahan, amin. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan segera tercapai. Amin. Ya, terima kasih. Makasih. Ya, semoga sukses ya. Mudah-mudahan. Selamat bertugas. Ibu jangan pernah bosan membina kami. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Iya. Ya Bu ya. Baik, iya. Terima kasih. Pas waktunya